Guys, gila, mantep, gak mau salaman. Wow. Korban sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Divonis atau dibebaskan. Dua kalimat ini yang kita tunggu-tunggu saat ini untuk kasus persidangan Nikita Mirzani. Kalau ini berdasarkan asumsi dan pendapat saya, ya, ini pendapat saya, dan tentunya nanti saya akan jelaskan dasarnya apa, kenapa saya menyatakan seperti ini. Pernyataan sekarang ini adalah bahwa Nikita itu belum divonis dan belum dibebaskan. Itu faktanya sekarang ini. Tetapi berdasarkan beberapa persidangan yang lalu, kita sudah tahu bahwa bukti-bukti dari JPU itu tidak kuat sama sekali sebenarnya. Saksi-saksi dari Nikita Mirzani sudah memberikan kekuatan dan memberikan suatu alibi yang luar biasa menurut saya, menurut perhitungan saya. Berdasarkan dua hal ini, maaf, disclaimer dulu, karena saya bukan ahli hukum, tapi saya berpikir secara logika. Ketika JPU memaparkan, kelihatannya itu tidak bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani itu terkena TPPU dan Undang-Undang ITE. Nah, kemungkinan besar, ini masih 50-50, apakah yang akan menjadi keputusan dari hakim. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa hakim itu sangat-sangat dipengaruhi oleh hati nuraninya dia. Nah, tetapi hakim juga melihat sebenarnya kalau hakim itu benar-benar hakim yang punya hakim yang baik dan hakim yang profesional, tentunya kalau memang betul dari awal daripada sidang yang pertama itu ya, sidang pertama yang kedua, bahwa Reza Gladys mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan, harusnya tanpa ada pembuktian lagi, tanpa ada saksi ahli, tanpa ada JPU menyiapkan saksi ahli juga, I think hakim sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa kasus Nikita ini adalah kasus yang bisnis ya, kasus yang berdasarkan bisnis. Jadi kalau misalnya ini kita berandai-andai, misalnya ada vonis hari ini, kemungkinan besar vonis Nikita Mirzani itu kurang lebih sekitar mungkin ini kemungkinan ya 1,5 tahun, dipotong masa tahanan 8 bulan, jadi mungkin ini kita akan menjalani sisanya itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah bukan merupakan sebuah sesuatu yang rahasia lagi bahwa hakim itu kadang-kadang takut juga sama JPU. Karena JPU yang sudah meneliti, terus kemudian memberikan tuntutan segala macam gitu. Tadi kalau misalnya hakim tidak nurut, hakim juga akan dikatakan mungkin hakimnya akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Yudisial, Dewan Kehormatan Kehakiman itu sendiri gitu lah. Dan itu kan jadi masalah gitu kan. Dan itu yang mungkin banyak hakim-hakim yang bersifat netral gitu loh, supaya aman jabatannya. Nah, semoga hakim yang menangani kasus Nikita ini nggak seperti ini ya. Dia bisa tegak lurus dan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi. Jadi untuk dibebaskan kita berharap Nikita Mirzani bisa dibebaskan karena berdasarkan asumsi yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar Nikita Mirzani dibebaskan kalau memang dasarnya itu adalah kesepakatan. Jadi tidak ada lagi kasus ini. Demikian ya guys ya, kita sama-sama tunggu hasil daripada apa yang terjadi di persidangan kita hari ini. Oke guys, tetap semangat dan tetap berpikiran cerdas. Thank you guys. Nikita Mirzani dituntut dengan undang-undang TPPU. Kasusnya kasus pemerasan. Ya. Sementara banyak kasus korupsi tidak dituntut dengan undang-undang TPPU. Jadi menurut saya, undang-undang TPPU ini memang ditujukan untuk menjolimi, dipilih orangnya. Yang ini mainkan, yang ini jangan. Ya, gawat gitu deh. Lagi mikir, kenapa ya dia nggak mau salaman? Salaman aja padahal ya nggak sih? Jangan sampai nggak profesional gitu kan. Soalnya kan sebetulnya mereka tidak ada masalah personal. Tahu ah. Agak susah ya guys ya. Kalau jaksa itu udah ketemu sama Piti, udah ketemu sama si Tante Judol, makan bareng, agak susah disadarin. Karena dendamnya Tante Judol itu harus terlampiaskan. Karena nggak bisa lewat abu-abu, nggak bisa lewat SS, lewat jaksa. Ya, lewat jaksa. Sekarang jaksa mati mata hatinya. Karena apa? Karena udah ketemu Piti. Ya. Jadi kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Ingat ya guys ya, masih ada Mahkamah Agung.
itu final tertinggi. Jadi saat ini kita lihat aja dulu kondisi bagaimana. Apakah si Tante Judol masih teriak-teriak kalau dipanggilin nama Nikita? Atau dia tantrum jika ada orang menulis Nikita di kolom komentar pas saat dia live? Kita lihatin aja. Karena yang lebih tantrum sekarang adalah si Tante Judol. Si abu-abu pada kalem, SS sibuk jualan, yang lain-lain sibuk sendiri-sendiri. Tapi si Tante Judol makin teriak-teriak kalau ada yang komen dan nulis tentang Nikita. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Kenapa lo nggak mau salaman? Hah? Kenapa? Pasti dalam hatinya begini. Gara-gara nih wanita nih ya. Kekayaan gua yang gua umpetin dari hasil haram kebongkar juga. Gara-gara ini wanita nih. Kasus gua yang terenggiling kebongkar lagi. Gara-gara ini wanita nih. Gue jadi diperiksa KPK. Mampus. Guys, gila, mantep. Gak mau salaman. Wow. Ngatain Ami nggak sopan, nggak punya etika di persidangan, sendirinya kayak gitu. Kita ngeliat sendiri nih pakai mata kepala kita nih. Ya, aturan tuh lu bersyukur ya. Lu udah ngezolimi Ami, udah ngebohongin Ami, udah jahat sama dia, sama Ami, tapi Ami masih nganggap lu manusia, ngariin lu sebagai manusia, ya, oke, sosokan nggak mau salaman segala, tapi bersyukur banget sih, kenapa nggak jadi salaman, jadi Ami nggak harus nyentuh tangan kotornya mereka. Gua udah mau tidur, tapi ada yang ngeganjel yang pengen gue bacotin. Dona, ya, kalau misalnya lu nggak ngerasa bersalah, ya, bersikap biasa aja. Gua jadi agak sedikit salut sama si Sister Hong loh. Meskipun kemarin kita lihat ya, dia kayak gimana, ya, tapi dia etikanya bisa dibilang udah berubah sih, nggak kayak dulu gitu loh. Sekarang disalamin salam balik, udah gitu senyumnya juga kayak senyum gimana gitu, nggak kayak pertama-tama ya, entah dia karena udah sadar atau entah ketakutan. Tapi oke, poin terpentingnya adalah buat si Dona, kalau lu nggak ngerasa apa yang diucapin Ami itu benar, biasa aja, slow aja. Kalau lu kayak gitu, kita jadi makin sadar, makin tahu kalau lu tuh nggak kedengeran kan, bangsa. Korban sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Ibu Dona yang terhormat, kenapa tadi Nikita Mirzani mau salaman, ibu tidak mau salaman? Kalau memang ibu itu benar gitu ya, ibu itu tidak usah baper kayak gitu, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa ibu itu benar gitu loh, jangan baper kayak gitu. Semakin ibu baper kayak gitu kan, semakin masyarakat Indonesia ini bisa menilai, nanti diasumsikan, diduga ibu itu merasa marah atau jengkel karena apa yang diomongkan sama Nikita Mirzani itu benar semua tentang JPU, apalagi khususnya untuk ibu. Kalau ibu mempertontonkan ketika mau disalami ibu tidak mau, ketika mau disalami sama Nikita Mirzani ibu tidak mau, berarti kami itu bisa mengambil kesimpulan apa yang diungkapkan Nikita Mirzani bahwa ibu itu sombong itu terbukti, Bu. Bedanya kami atau Nikita Mirzani sama ibu itu sebenarnya, walaupun kita itu sama-sama manusia, yang menjadi pembeda kami ini adalah warga biasa gitu ya. Sedangkan ibu adalah orang yang harusnya mendedikasikan hidupnya ya untuk keadilan yang ada di Indonesia ini. Apalagi kalau ibu itu sebenarnya ya, ibu itu tidak perlu sombong. Karena apa? Ibu digaji oleh negara, ibu juga makan uang negara, yang dimana itu adalah gaji aparat-aparat itu semua dari rakyat-rakyat kami ini, dari pajak yang kami bayar di setiap aktivitas hidup kami. Kami pesan makan, bayar pajak, kami beli rumah, bayar pajak, beli kendaraan, bayar pajak. Nah, uangnya itu ya salah satunya adalah membayar atau menghidupi gaji-gaji kalian. Jadi menurut saya itu nggak usah sombong. Salam dari Kowe Cimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar.